Satu kata yang terkesan sederhana, namun dampaknya begitu luar biasa dalam kehidupan. Jujur adalah sesuatu yang mudah, namun tidak semua orang mampu melakukannya. Sebuah kejujuran mulai dikesampingkan ketika keadaan sedang tertekan. Padahal kejujuran diharapkan oleh semua orang, walau dalam mempertahankannya bukanlah hal yang mudah. Tahukah kalian, satu kebohongan dapat menghancurkan kepercayaan yang sebesar apapun. Kejujuran tetaplah kejujuran. Tidak ada kebaikan dengan cara yang tercela. Jika kondisi demikian harus dihadapi, maka bukan berarti ketidakjujuran adalah solusinya. Godaan selalu menawarkan keindahan. Kejujuran memberikan kesempurnaan. Bersikaplah jujur dalam setiap hidup. Jangan jadikan jujur itu pada tempatnya. Namun jadikanlah jujur itu di setiap tempat agar kamu dapat dihargai dan dipercaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ilmu ini, kembali lagi saya Aliza menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Ya, baik, di awal tadi sama-sama kita sudah menyimak ada cuplikan tentang jujur. Aduh, di akhir zaman ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkan teman, saudara, keluarga yang jujur, Masya Allah ya. Dan baik, ini akan masuk dalam tema kita, berani jujur itu baik. Yang kedua, jangan suka baper. Ini penting nih, karena kalau kebanyakan baper bisa jadi penyakit fisik loh. Nah kan ya. Yang terakhir, hidup itu mudah. Manusia aja yang mempersulit. Wah seru. Baik, jangan sampai lewatin dari awal sampai akhir ya, nonton bareng ya. Baik, dan insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja nanti akan bersama kita Al-Ustadz Zaki Mirza. Dan tentu saja ini udah lama nih, kangen banget nih, Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile. Dan nanti tetap ada segmen khusus ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Dan kita akan masuk ke dalam tema kita yang pertama, berani jujur itu baik, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang orang dikasih jujur pada kagak terima. Benar. Pengennya dibohong-bohongin. Betul. Jadi bingung ya kita ya. Lu terlalu jujur, lu jadi orang lu kagak baik. Begitu ada bilangnya. Malah ada yang bilang begini, jujur salah mending gue bohong sekali. Nah guru di sini kan lebih baik jujur gitu walaupun pahit lah gitu ya. Nih betul. mohon ilmunya. Apa impactnya kalau kita jujur sama enggak guru? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di mata Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, manusia yang baik. Yang kedua, manusia yang lebih baik. Dan yang ketiga tentunya adalah manusia yang terbaik. Kalau dalam gramatikal bahasa Inggris itu ada good, better, best. Kalau dikasih pilihan, pasti secara manusiawi setiap kita kepengen jadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu siapa sih manusia yang terbaik di mata Allah? Yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, yang sudah mumayyiz, akil balik. Siapa yang terbaik? Inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang the best, yang terbaik, yang paling mulia di mata Allah Subhanahu Wa Taala adalah dia yang senantiasa istiqamah menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam surat ke-33 surat Al-Ahzab ayat 70 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ternyata setelah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang diperintahkan oleh Allah. Selain apa? Qulu qawlan sadida. Jujur apa adanya menyampaikan sesuatu,
tidak dilebihin, enggak dikurangin. Begitu yang sering kita dengar sehari-hari. Tapi memang dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran ini sangat berat. Makanya dalam mahfuzat dikatakan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Tetapi setiap kejujuran pasti punya konsekuensi. Allah menjanjikan bagi siapa yang tidak jujur dalam perkataannya maka dia masuk dalam kategori orang yang munafik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayatul munafiqi thalathun. Kan ada 3. Di antaranya adalah idza haddatsa kadzaba. Kalau dia ngomong lebih banyak ngagulnya kata orang Betawi. Lebih banyak bohongnya. Karena ada manusia yang ketika dia berbicara memuji manusia lainnya, memuji orang lain bukan karena Allah. Tetapi karena pengen dapat jabatan, karena pengen dapat materi. Itu bisa dibilang penjilat, ada maunya, tergantung kepentingan. Maka subhanallah, ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang yang lepas dari kepentingan dunia. Dia jujur apa adanya. Tujuan dia cuma satu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi orientasi hidupnya bukan untuk siapa-siapa. Dia jujur karena Allah. Dia mencintai jujur karena Allah. Dia benci juga karena Allah. Sampai dia marah karena Allah. Man ahabba lillah wa man abghadha lillah. Dia cinta karena Allah, dia benci karena Allah. Jadi kalau tujuannya sudah Allah, maka kulil haqqa walau kana murran, sepahit apapun dia akan terus istiqamah dalam kejujuran. Setiap orang bisa jujur sesekali, tapi istiqamah dalam kejujuran itu yang susah. Dan yang perlu sahabat-sahabat semua, pemirsa iNews kita catat bersama adalah bahwa kejujuran di era milenial ini bukan hanya dalam bentuk lisan, tapi juga jujur dalam bentuk tulisan. Karena sekarang kalau mau kita sadari ternyata interaksi sosial kita lebih banyak dalam tatanan digital. YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Banyak orang yang memuji orang lain di updatean statusnya, di feednya atau di instastory-nya itu karena memang pengen dilihat sama orang yang dia puji. Ada tujuan tertentu. Padahal kalau kita memuji seseorang karena tujuan tertentu, dunia apapun, entah materi, jabatan, maka sebatas itulah yang dia dapatkan. Kejujurannya tidak menjadi amal jariah yang mengalir sampai ke akhirat nanti. Tapi emang serba salah di zaman sekarang ya. Kita jujur apa adanya berbenturan dengan banyak pihak. Tapi enggak jujur seakan-akan ada aib, ada borok, yang semakin lama semakin kita tutupi. Maka jujur dan orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Terus Ustadz, apakah boleh seorang muslim sesekali bohong? Bohong itu diperbolehkan pertama ketika kita ingin melindungi orang lain. Contoh misalnya Bang Ali kita kenal beliau orang baik. Allah. Min ahli khair. Udah mau meninggal kalau min ahli khair. Ya Allah guru, serem amat. Iya ya. Orang baik, amanah, subhanallah, komitmen, konsekuen. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ada orang nyariin, saya datang nyari Ali Zainal mau saya bunuh. Apakah saat itu seorang muslim diperbolehkan berbohong? Boleh. Demi menjaga kemuliaan saudaranya sesama muslim. Jadi ada beberapa kategori bohong yang memang diperbolehkan. Misalnya di lain hal adalah ketika kita ditanya oleh seseorang tentang aib sahabat kita. Kan orang kepo nih sekarang, pengen tahu itu bagaimana itu sahabat kita tuh. Katanya bla 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 segala macam. Disitulah kita boleh berbohong dengan menutupi aib sahabat kita supaya dia tetap baik di mata orang lain. Nah ini kadang jujur salah posisi. Kan kata Ustadz harus jujur. Ketika ada orang kepo nanya aib temen benar-benar jujur. Beda antara jujur sama yang polos. Ya, kalau orang kebangetan polos tampias kemana-mana. Kalau kata saya mah ban daripada tampias, bocor kecil, bocor halus, mendingan gembos sekalian.
Kenapa? Jadi ketahuan. Nah inilah yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata jujur itu berat. Itulah apa yang diamanahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jujur dalam setiap perkataan. Bahkan Rasul tidak hanya mencontohkan jujur dalam perkataan saja, bahkan jujur dalam pikiran. Dalam bentuk apa? Baik sangka terhadap orang lain. Jangan terlalu sering suuzon. Kejujuran pikiran kita adalah ketika kita objektif. Ustadz, dalam keseharian objektif dalam pikiran, jujur dalam pikiran itu seperti apa? Tabayun. Inilah sebaik-baiknya dakwah kita bilhal dalam bentuk ketika ada aib orang lain, kemudian kita ingin klarifikasi, dalam agama Islam disebut dengan tabayun, inilah sebaik-baiknya orang jujur, jujur dalam pikiran. Jangan sampai pikiran kita terkungkung, terjebak pada negative thinking. Contoh, ada seseorang ketika dia buka jendela pagi-pagi, mohon maaf, tiba-tiba ada tetangga iseng narok kotoran kerbau, Bang Ali. Kan kalau kita suuzon langsung kita maki-maki itu tetangga. Emang dasar tetangga sialan, pagi-pagi udah dikasih kotoran kerbau. Nah orang yang pikirannya jujur dia akan objektif. Kalau ada sisi baik walaupun sedikit dia akan ambil itu. Itu yang berat nih Bang Ali. Kita di zaman sekarang mohon maaf, aib orang sedikit kita banyakin. Tapi kemuliaan orang yang banyak kita dikitin. Harusnya subhanallah ketika kita melihat kebaikan seseorang sedikit itu harus mampu menghapus kejelekan yang lebih banyak. Itu yang berat. Maka orang yang ketika pagi-pagi dikasih kotoran kerbau sama tetangga, dia langsung mengedepankan kejujuran pikiran. Dia bilang apa? Oh mungkin tetangga ngasih pupuk kali nih. Nah biar tanaman di kebun, biar pada cepat tumbuh dan lain sebagainya. Itu kejujuran pikiran. Yang harus kita perbuat berikutnya adalah kejujuran dalam bentuk perbuatan. Mohon maaf, kita mengenal istilah mimik, gestur tubuh. Contoh paling gampang pas lagi lebaran deh ya. Kita datang ke tetangga minta maaf, ya Allah maafin aneh lahir batin. Gestur tubuhnya seakan-akan meminta maaf. Tapi hatinya, gue gak maafin lo sampai akhirat. Nah itu yang berat. Maka kejujuran perbuatan ini penting ya. Jadi ada 3, kejujuran pikiran, kejujuran lisan ini yang paling sering. Dan yang tidak kalah penting adalah gestur mimik dalam perbuatan kita. Jadi kalau memang kita bilang begini kan semua penuh dengan kode kalau gestur itu ya. Kalau begini mantap. Kalau bisa ini jujur. Pikirannya baik, lisannya betul-betul seperti ini. Gesturnya pun menunjukkan hal yang baik. Begini cemen, payah lo. Berarti kita jujur apa adanya. Makanya begini. Orang Betawi mohon maaf karena saya kulturnya Betawi dan tinggal di Betawi sama kayak Bang Ali. Iya. Orang Betawi itu gak demen. Jujur aja udah. Jujur. Kita belak-belakan aja dah. Gak ada ngegermet di dalam atau di belakang. Kita gak demen. Ini sebuah kejujuran yang menurut saya nyakitin tapi di awal. Tapi kan kesononya enak, clear urusan rapi. Iya gak dibawa hati ya. Daripada nyimpen di hati akhirnya jadi penyakit. Muncullah jantung, diabetes, kemudian penyakit hepatitis dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah analisa bahwa ternyata yang sedang kita alami sekarang COVID-19 itu salah satunya yang sangat menentukan kita kena atau enggak adalah sugesti. Sugesti, ada yang nanya kenapa tuh orang gila kok banyak enggak kena COVID-19? Dia bagaimana mau kena virus tiap hari sudah berhadapan dengan makanan yang ada di sampah. Contoh kuli bangunan aja dah. Benar-benar jujur apa adanya. Kenapa? Dia makan kalau kita lihat nggak dibikin-bikin. Ya nasi bungkus di pinggir jalan, kadang nyatu sama pasir. Jadi semua sugesti. Maka berikan sugesti yang paling baik dalam pikiran, lisan, dan perbuatan kita. Supaya 3 aspek yang ada dalam diri kita tersebut menjadi jujur apa adanya. Jadi segala resiko tidak akan jadi masalah. Orang jujur itu subhanallah berat. Rasulullah SAW membangun peradaban Islam, civil society di kota Madinah berdasarkan pada pondasi apa? Qulu qaulan sadida. Jujur, semua dibangun atas dasar kejujuran. Baik itu di kantor, rumah tangga, persahabatan yang paling sering. Kan sahabat gitu Bang Ali ya. Kalau kita bersahabat atas dasar kejujuran jadinya enak. Punya utang contoh,
Kalau emang ditagih kita nggak ada ya kita ngomong apa adanya. Jangan melipir. Kan ribetnya begini, ngutang subuh-subuh udah nyampe. Ntar giliran kita tagih marahan yang ngutang kan begitu ya. Mari sama-sama kita istiqomah dalam kejujuran, baik itu jujur dalam pikiran, lisan maupun perbuatan kita. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Allah, Amin, ya Rabbal Alamin. amin. Istiqomah yang berat ini ya harus bisa insya Allah ya. Baik guruku, ini ada pertanyaan dari Muhammad 26 ya. Kita sudah diajarkan kejujuran sejak dini, benar. Namun pada perjalanannya saat kita jujur, dia berlaku jujur nih, mendapatkan respon yang kurang baik katanya. Hal itu yang membuat muncul sebuah kebohongan. Apa yang harus dilakukan? Ya tidak selamanya orang berbuat jujur responnya positif. Sering banget kita punya niat baik sama orang lain, justru nggak dinilai baik sama orang lain. Yang berat adalah bagaimana untuk terus komitmen dan konsisten dalam kejujuran apapun resikonya. Apapun komen dari netizen. Ini kan benar ya sebenarnya maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi mau bilang apa kek. Karena begini netizen itu jangankan dalam hal yang baik sedekah, apapun yang bersifat ada amal jariah dan pahalanya. Orang kalau sudah ngelihat orang lain jelek, jangankan yang benar-benar jelek, baiknya aja tetap dicari jeleknya. Nah makanya konsisten dalam kebaikan itu susah. Komitmen dalam kejujuran itu bukan perkara yang mudah. Jadi teruslah istiqomah dalam kejujuran, apapun yang akan diberikan oleh netizen dalam bentuk komen, bully, dan lain sebagainya. Ingat, semakin kita dibully, disitulah Allah sedang menguji kita. Apakah kita istiqomah dalam kejujuran kita atau jangan-jangan kapok dengan kejujuran kita sendiri. Masya Allah, jujur aja udah, nggak usah lihat kiri kanan. Cuman jangan mengatakan jujur juga gitu kan. Baik, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, ini habis ini bahasanya viral banget nih. Jangan suka baper, Masya Allah. Bersama guru kita Ustadz Nur Fadilah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Keila, Masya Allah ya. Dan baik, kita akan masuk ke dalam tema kita, jangan suka baper. Baik, bersama guru kita Al Ustadz Nur Fadilah. Guru sehat?
Alhamdulillah. Kalau ngomong gitu, Sehat. jangan suka baper. Baper. Bang Haji Roma Irama. Nah, baik kalau ngomongin baper ini bukan hanya anak muda loh yang baper. Ternyata orang-orang tua juga akhirnya juga banyak yang baper. Baper ini dibawa perasaan. Artinya sesuatu yang seharusnya tidak kita masukkan ke dalam hati kita. Tapi kita pikirin mulu. Jadi ini di akhir zaman banyak sekali, maaf kalimatnya gini mungkin ya. Banyak kalimat-kalimat atau masukan-masukan yang nyampah sebenarnya nggak pas disampaikan sama kita. Tapi kita masukin ke hati. Akhirnya jadi susah hidup kita. Nah, guru mohon ilmunya nih. Gimana kita bisa menyortir apa kalimat-kalimat yang emang harus kita jadikan sebuah nasihat. Apa kalimat-kalimat yang sebenarnya harus kita buang sehingga akhirnya kita nggak baper. Silakan guru. Terima kasih Bang Habib Ali, Masya Masya Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia segenap pemirsa Cahaya Hati iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, amin. Terkhusus buat host kita yang sangat fenomenal, Allahumma sholli luar ala Allah, biasa, Bang Habib Mahbub, Habib Ali, Masya Allah, Bang Ali Zainal, sehat ya? Alhamdulillah sehat, Guru. Doain aneh juga doain, Iya. biar gemuk, Iya, Masya Allah. biar gemuk. Guru jadi Iya. kecil gini bukan karena baperan bukan? Bukan, Bukan. memang karena kurang, Kurang apa guru? kurang duit. Kirain. Iya. Ya. Pemirsa yang berbahagia, bahwasanya tema kita hari ini sangat luar biasa nih. Yaitu tentang jangan baper. Baper itu bawa perasaan. Itu istilah anak-anak gaul sekarang. Dulu zaman-zaman dulu nggak ada baper. Baper itu bawa perasaan. Sebab kenapa perasaan itu merupakan salah satu fitrah. Setiap kita manusia dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang fi ahsani taqwim, yang sangat sempurna Allah ciptakan, dan diciptakan pula yang namanya perasaan. Perasaan itu bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bisa marah, macam-macam. Maka sekarang kenapa banyak orang yang sering baperan? Nggak boleh disinggung sedikit, nggak boleh dicengin sedikit, udah masukin ke dalam hati dan mudah marah. Suka cegukan dah, ya enggak. Istilahnya di dalam keseharian kita bahwa orang yang sering baperan itu yang pertama kurang gaul. Kurang bisa memilah dan memilih antara candaan dan serius. Terkadang hal yang serius dibuat bercandaan dan hal bercandaan dibuat serius. Maka dalam agama baper itu merupakan salah satu hal yang boleh. Boleh, tetapi dalam hal yang positif. Umpama tetangga duitnya banyak, kaya, berlebihan. Nah, agama menganjurkan ketika kita melihat urusan dunia, ngelihatnya ke bawah. Kalau kita ngelihat ke atas ribet. Alhamdulillah, maka timbul bersyukur. Tapi kalau urusan akhirat, urusan agama ngelihatnya ke atas. Artinya apa? Ketika kita sudah ngelihat urusan ke atas, urusan akhirat, itu akan menimbulkan rasa cinta dan mahabbah, semangat untuk kita beribadah. Wah, dia nyumbang 10.000, masa gue gak bisa 10.000. Ini ada rasa. Ya, makanya rasa itu gak bisa bohong, Bang. Benar banget. Rasa itu gak bisa bohong. Ya asin ya asin, manis ya manis, pahit ya pahit. Nah, perasaan masih bisa dibohongin. Iya. Ya, luar biasa. Oleh karena itu Islam menganjurkan bicara masalah perasaan, kita dianjurkan oleh Allah wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau berputus asa dan jangan bersedih. Sekarang ini banyak orang yang gampang tersinggung. Tersinggung dengan jangankan diomongin langsung Bang Ali. Dengan baca postingan di medsos. Langsung Waduh, kayaknya gua nih. Ya gitu kan. Nah, kayaknya gua nih yang disinggung. Nah gitu.
Makanya hidup itu harus punya sifat masa bodoh. Penting Penting juga ya. juga sifat masa bodoh. Bodoh amat. Bodoh amatan. Iya. Ya itu bodoh amatan. Emang gue pikirin. Emang gue pikirin, ya enggak. Artinya apa? Ketika kita itu sudah bisa memilah dan memilih mana yang hal positif dan hal yang negatif tentang perasaan kita. Kalau urusan yang sepele, nggak usah kita masukin ke dalam hati. Artinya apa? Kalau sudah masuk ke dalam hati, kepikiran. Kepikiran artinya apa? Udah dendam. Kalau sudah dendam, timbulnya apa? Marah. Marah terus dan akhirnya menguras energi kita. Sakit. Tuh, sakit dah kepikiran-kepikiran. Bengong-bengong-bengong, gila dah. Iya ya Allah, naudzubillah min zalik. Selesai masalah Naudzubillah min kagak, dzalik. sakit iya. Masya Allah. Maka dari itu, kenapa sekarang orang banyak yang baper? Satu, jauh dari agama. Benar banget tuh guru. Kalau seorang udah paham agama, dia tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Dia bisa memilih. Andaikan itu kata-kata benar menyinggung dia, diambil pelajaran. Oh iya, gue bisa berubah. Baper dengan positif. Tapi kalau sudah baper dengan negatif, awas ya. Ya enggak, timbul penyakit hati. Salah satu yang menyebabkan hati kita rusak, yaitu Rasul bilang, ta'kuluna rizqallah wala tashkurun. Engkau makan rezeki Allah tapi kita kurang bersyukur. Maka orang yang sering baperan, yang sering kebawa amarah, kebawa emosi, disindir sedikit marah. Artinya kalau orang punya koreng berasa bang, bahasa. Kalau dia punya koreng berasa disinggung. Tapi itu ambil satu pelajaran buat kita yang paham agama. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa baper itu ke arah yang negatif, kita ambil dengan cara berdiskusi, ngobrol, bergaul. Iya. Kita bisa melihat karakter seseorang. Kadang dibecandain doang marah, ya enggak? Dan ada dimodusin doang jadi baper. Ada tuh perempuan, iya. Kata laki-lakinya, Neng, abang siap jadi imam kamu. Langsung baper. Padahal modus doang tuh ya. Iya, padahal dia nggak tahu imam makmumnya banyak. Ya Allah, imam masjid dong. Ya Allah. Ya. Nah, ini semua dasarnya dengan nilai-nilai ibadah, nilai agama. Kalau sudah sering kumpul bergaul mudzakarah, tentunya tidak jauh dari agama kumpul dengan ulama. Kita sharing, kita diskusi. Nah, makanya kita lihat ketika orang-orang yang udah doyan diskusi, suka diskusi, jangankan perang pemikirannya. Main lempar-lemparan bangku, dia ribut jadi. Tapi setelah selesai itu, langsung berteman lagi. Nah itu artinya apa? Dalam diskusi yang baik, insya Allah menimbulkan kebaikan kemaslahatan. Masya Allah ya. Bawa dengan keimanan. Jadi sesuatu hal yang dinilai orang baik belum tentu buat kita baik. Buat kita baik. Sesuatu yang jelek buat kita belum tentu juga buat orang lain. Artinya apa bang? Kebahagiaan itu tergantung dari hati kita. Perasaan yang kita bawa. Dulu guru saya ngajarin. Ngaji fikih ada kitabnya. Ngaji hadis ada kitabnya. Ngaji tafsir ada kitabnya. Yang gak ada kitabnya ngaji perasaan. Ya Allah benar banget guru. Iya kagak. Kita punya perasaan. Seorang pejabat harus punya perasaan. Dan berani berkata apabila rakyatku lapar biar akulah orang yang pertama merasakan lapar. Ini kan merupakan baper. Baper yang baik. Dan apabila rakyatku kenyang biar aku orang yang terakhir yang merasakan kenyang. Luar biasa. Itulah sifat pemimpin yang bapernya positif. Ingat kepada orang lain. Dan juga sebagai teman kita tahu cara candaan kita yang baik yang tidak baik di depan dia. Oh dia sering bercanda, oke kita bercanda. Bang Ali suka serius. Kita bisa melihat seseorang paham karakter seseorang yang mesti kita ajak bicara. Itu PR tuh guru tuh. Kadang-kadang ada orang emang yang sengaja ngerusak moodnya orang. Iya. Bocah baperan tuh yuk kita ini indeks bully. Dikerjain. Hari ini kelihatan tembem pipi lo. Wah susah itu langsung. Waduh. Iya. Jadi kadang baper itu bisa membawa nilai positif dan bisa membawa nilai negatif. Tergantung kita yang memilah dan memilih. Kenapa? Karena hati orang kalau sudah masuk ke dalam hati, bicara dari hati ke hati, yang sampai ke hati sesuatu yang dari hati. Tetapi bisa menerima kebaikan itu dengan cara kita
bergaul, diskusi, dekat dengan ulama, dekat dengan pengajian, kumpul bareng, dan jangan pernah sesuatu itu apapun selalu dimasukin ke dalam hati. Bener banget, setuju. Omongan orang Gablok itu masukin. banyak masukin, yang gak baik dimasukin ke hati. Akhirnya jadi rusak hati kita, Iya. kepikiran terus. Semuanya Kenapa? dipikirin. Timbul penyakit kalau udah banyak pikiran. Sebab pola makan, pola pikir itu pengaruh buat penyakit. Iya. Makanya zaman sekarang nih lagi suasana begini, ya enggak, untuk naikin imun ya kudu-kudu sering hiburan, Happy. penting, refreshing, kita nyanyi joget-joget nggak ngapa-ngapa, orang disuruh kok Maya Jiroma Irama. Oh iya bener. Iya, Yang joget positif tidak ya. dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu kata Ayah Haji Oma. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Iya. Tuh, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget. Joget, joget tuh gitu. Artinya apa? Untuk naikin imun. Iya, bener, Jangan bener. terlalu stres. Iya. Sekarang orang udah banyak kerja di kantor stres, di jalan macet stres, ya enggak, ditambah dengan postingan-postingan kita lihat di Dibaca medsos, semua postingan timbul itu rasa yang bapernya timbul, iya. jadi marah, emosi tanpa hiburan. Dan satu yang paling terpenting, kalau kita terhindar dari baper yang negatif dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Cakep Hati banget, jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan kita berzikir mengingat kepada Allah akan menenangkan hati kita. Iya. Sebab hati ini yang enggak kelihatan, yang bisa merubah cara pola pikir kita. Sesuatu yang dari hati itu baik diolah dengan otak. Otak yang main, nafsu dan akal. Berantem. Ketika nafsu menang, akal kalah. Nafsu diiring oleh setan. Setan, Tapi benar. ketika akal yang menang, itulah nafsul mutmainnah. Ma'innah. Insya Allah. Aduh, Dengan Ma. nilai-nilai agama, tanemin supaya di hati biar tenang, berzikir, Berzikir. bergaul, dan sering-sering kita berdiskusi. Iya. Supaya kita nggak terlalu hidup menyendiri. Kuper. Akhirnya sendirian aja. Ini jadinya bengong-bengong-bengong. Mikir yang enggak-enggak. Iya. Karena baper, Jadi timbul apa penyakit. Jadi Ya. apa namanya, rendah diri, akhirnya kerendahan banget. Rendah banget itu yang jatuhin diri namanya. Baik Guru, Masya Allah ya. Ya Allah. Ini sekarang Alhamdulillah udah ada pertanyaan. Mohon izin Guru Ali bacain dari @ig.taupik. Wow, iya. Gimana caranya menghadapi perempuan yang suka baper? Padahal kitanya sih biasa aja. Betul. Ya. Kan cewek emang gitu. Betul, memang perasaan. Iya. Iya, perempuan itu yang dikebankan perasaannya ketimbang emosinya. Kalau kita kan laki-laki beda. Emosi. Jadi supaya itu menyikapi perempuan yang terlalu baper. Padahal nggak kenapa-kenapa, terlalu baper banget. Padahal kita nggak oper kan. Iya. Nggak oper, tapi dia Ngambil. nerimanya Iya. ngambil. Nah, ngadepin yang begitu dengan cara menasehati yang baik. Dengan cara nasihatin. Kalau memang arahnya dia suka sama kita. Atau dia ada sama apa? Gimana? Something. Iya gitu dah, nggak Iya. ngerti lidahnya lidah sono. Iya, iya, iya. Ada something dengan cara apa? Neng sebenarnya ya enggak, gua ini nggak ada apa-apanya, kita berteman. Lebih baik kita ajak bicara. Kalau nggak diajak dialog, timbul terus dia bapernya. Dengan diajak dialog Bang Ali. Tuh dialog aja, ngomong terus terang, baik-baik ya. Nggak ada apa-apa Neng, abang sama kamu kita temenan aja. Tuh. Dan lagi kalau dia suka dengan cinta, janganlah kau berjalan di depanku. Tuh, kasih puisi, karena kau bukan pengikutku, pengimamku. Janganlah kau berjalan di belakangku, karena kau bukan pengikutku. Berjalanlah kau di sampingku, karena kau pendamping hidupku. Cakep. Mantul. Jadi baper Udah, saya. jadi diajak dialog Bang Ali. Diajak dialog, jangan ngomong aja, komunikasi yang baik. Insya Allah. Baik. Terima kasih guruku, ilmunya Masya Allah. Dan habis ini kita gak kalah seru nih. Kita akan membahas tentang hidup itu mudah, manusia aja yang bikin atau mempersulit ya Masya Allah. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Kita masuk ke dalam tema kita nih. Hidup itu mudah, manusia aja yang mempersulit.
Ini memang kadang-kadang untuk dijabarin agak susah nih ya guru ya. Hidup itu mudah, tapi manusia saja yang mempersulit. Manusia seperti apa sih yang mempersulit hidupnya? Mungkin itu kali ya, kita akan mengkerucut ke sana. Nah mungkin Ustadz Zaki dulu nih, guru mohon ilmunya nih guru. Hidup itu mudah, tapi sebenarnya manusia yang mempersulit. Apa sih manusia jenis apa maksudnya atau tipe apa yang akhirnya mereka menganggap hidup ini susah semuanya guru? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Emang kalau kita lihat terutama di kalangan para ustadz, ustadz yang paling hidupnya paling mudah, paling enteng Ustadz Tile. Ya, Berat kenapa guru? badannya paling ringan banget dia. Iya. Kirain apa? Baik, jadi emang hidup tuh ya just make it simple aja ya. Ini mohon maaf nih walaupun gak ngerti gak apa-apa. Iya, apaan tuh guru? Hidup tuh dibikin praktis aja. Praktis. Karena gini, dijalanin nggak dijalanin, kudu dijalanin. Benar. Yang ngejalanin sama yang nggak ngejalanin, ujung-ujungnya juga mati. Benar. Kan hidup tuh begitu, awalnya kita di alam ruh, terus alam rahim ibu, Iya. alam dunia, namanya dunia sebentar. Nggak lama semua pasti bakal masuk ke alam barzah, terus alam mahsyar, paling akhir alam akhirat. Jadi kalau hidup mau mudah itu kan jelas ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah beliau bersabda, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ujung-ujungnya pakai ilmu. Contoh, ini masih ada hari gini orang berantem gara-gara subuh ada yang kunut, ada yang gak kunut. Ya Allah. Taraweh yang 11 sama yang 23 pada main gontok-gontokan. Kenapa? Satu, pada gak punya ilmu. Kalau orang berilmu kan kayak beliau. 11, ya kalau emang itu 11 jemaahnya ya ayo. Ya, berangkat aja dah. Gitu Iya, ya. kalau 23 jadi yang 70 rakaatnya jabanin sama dia. Ya Allah, ayat 70 banyak banget guru. Jadi kalau orang dengan ilmu tuh simple, oh tahu mazhab tuh ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Jadi dia nggak nyalahin orang lain. Benar. Selama itu sesuai dengan syariat Islam, ada rujukan imamnya, ada rujukan kitabnya, make it simple. Contoh keseharian, kita punya utang, mau jungkir balik juga satu, lunasin. Iya benar. Bagaimana caranya? Kalau nggak punya uang, ya ngomong, klarifikasi sama yang kita utangin kan begitu. Jadi hidup itu sebenarnya gampang, ada masalah, kelarin. Punya utang, lunasin. Asin. Kita punya salah, minta maaf. Maaf. Orang datang minta maaf, kita maafin. Kayak beliau nih, hidup kan enak, mancing, Iya. punya saung lagi sekarang Nyanyi. kan. Kongko, nyanyi. Lah simple hidup Iya beliau. betul. Happy, jadi nggak usah ribet, just make it happy aja udah. Cuman satu, artinya dibikin senang aja guru. Semuanya lillahi ta'ala aja udah. Iya. Kita mancing, mau kita nyanyi, kalau itu kita niatnya sedekah nyenengin orang lain kenapa enggak? Kan begitu. Kadang ada orang beragama Islam ribet banget kayaknya. Jadi seakan-akan ibadah dia paling bener nih. Nyalain orang dah. Kalau ada orang lain yang ibadahnya nggak pas sama yang gue pahamin itu bener, udah salah aja udah. Akhirnya dia ngerasa bener sendiri. Kalau udah ngerasa bener sendiri, yang lain salah, jadi suuzon. Iya. Nyalain orang mulu, hidup kagak seneng, hidup kagak bahagia, nggak happy, nggak pernah ketawa. Kita mah hidup senyum aja udah, senyum gak senyum juga mati kan begitu guru ya. Iya benar. Nah kalau untuk beliau lebih paham dah nih masalah kesehariannya. Tenang terus. Silakan guru, mungkin ada yang ditambahin nih masalah dibuat happy aja tuh gimana gitu. Hidup itu Allah udah garisin yang benar, yang salah. Jelas ya. Udah jelas. Yang halal, yang haram udah jelas. Pilihannya cuma dua hidup itu. Iya nggak ada Ya nggak? tiga. Iya nggak tiga, cuma dua. Jadi yuridullah bikumul yusra wala yuridu Bikumul usra. Jadi Allah itu pengen yang mudah-mudah aja, jangan yang sulit-sulit aja. Kenapa? Karena kita pengen hidup yang gampang, simple. Apa guru kita tadi, guru Zaki ngomong. Bahasa Inggrisnya apa tadi? Life Simple. is apa namanya? Apa tahu dah. Ya begitu dah. Mau agak paham gua mah. Jadi hidup itu yang enak-enak aja. Semua yang ada di agama kita itu boleh. Semuanya boleh dalam agama. Cuma satu yang kagak boleh. Apa tuh? Yang dilarang. Iya emang guru. Bener, Semuanya juga boleh yang dilarang. Semuanya jangan. boleh. Cuma satu yang gak boleh, yang dilarang. Iya. Artinya apa?
Kalau hidup dibuat neko-neko jadi puyeng sendiri. Bener yang bikin ribet orangnya kan? Orangnya yang bikin ribet sendiri. Kalau udah dia bikin sendiri ribet, puyeng sendiri. Kenapa? Kita balik lagi kepada ilmunya yang nggak ada. Nah, makanya dengan kita hidup supaya gampang itu jalaninnya satu, jangan pernah merasa benar. Kalau orang udah merasa benar sendiri, ya enggak, merasa pendapatnya benar, orang lain semuanya salah, akan timbul ego. Ego itu semuanya kita punya ego, Bang. Betul. Iya, semua punya ego. Iya. Cuman yang nggak boleh egois. Kita masuk masjid nih, ya enggak. Yang keluar masjid sholat Jumat, yang pertama kita cari siapa? Apa yang kita cari? Sendal kita sendiri yang kita cari. Enggak mungkin sendal orang. Iya. Itu udah sifat manusia, ego. Tapi jangan egois. Oh bener-bener. Kita foto bagus selfie. filosofinya nih. Kita selfie rame-rame selfie. Iya, iya, Cepret ya enggak? Ah, Yang iya. pertama Abang Ali lihat siapa? Saya. Nah itu ego. Tapi jangan egois. Semua kita punya ego. Hidup yang gampang-gampang aja. Jangan neko-neko. Kalau memang itu pakai konsep sederhana. Apa itu? Konsep sederhana itu antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Cakep. Benar, Iya. Itu udah paling enak hidup tuh. Yang Jangan gampang-gampang aja. Iya nggak maksain, artinya apa? Kita antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Kita mampu nih. Mampu gua beli mobil. Tapi kurang butuh. Buat apa? Sebaliknya kita butuh banget mobil. Tapi nggak mampu. Buat apa? Jangan maksakan diri. Cakep, Ini kadang-kadang kita maksain diri. Pengen kaya. Bini suruh jagain lilin. Ya Allah. Wah, Jangan, elah. pengalaman pribadi jangan disampaikan di sini nggak apa? Bukan begitu Bang. Kadang kagak begitu emang seringan. bener-bener. Ada tembok ya koset. Tembok ya koset. Iya. Kalau temboknya udah diaci mendingan. Iya, kalau Ini baru belum. dikamprot doang. Iya, Wah, nempel. koset gakrak. Lecet ya. Iya lecet. Iya baik. Artinya sebenarnya yang bikin sulit itu manusianya. Manusianya Pilihan udah sendiri. ada jelas yang ini. Yang bikin ribet, yang bikin abu-abu ya orangnya. Orangnya kembali lagi kepada orangnya. Jadi kita itu mengkudu banyak-banyak ikhtiar. Betul. Ikhtiar itu artinya kita usaha. Usaha semaksimal mungkin. Kan Allah sudah ngasih. Ya enggak, usaha, doa. Ya enggak, udah usaha, doa. Ujungnya tawakal. Mau ngapain lagi udah. Iya, kadang kita kan maksain Bang. Maksain. Itu yang kadang-kadang dalam hidup sering memaksakan. Dan pengaruh lingkungan luar biasa. Banget temen. Oh, apalagi perempuan, emak-emak kalau udah dipengaruhi sama tetangganya. Oh gitu. Wah, habis Ini udah. kalau di bibirnya, ini nih ceritanya. iya, Ya lo bang, iya. lo bang, lu dasar laki goblok bang, lu mah lo kerja tiap hari gajiin mana mau 100.000 nyukupin kemana, belum jadi dapur, belum baca jajan, emang dasar laki goblok lu bang. Orang mah kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kayak ada sih yang begitu, maksain diri. Kerja di pabrik nyolong-nyolong apa? Bang Ali, dia pengalaman pribadi ceritain semua. sama dia. Ya Allah. Serah dah, biarin. Iya. Yang penting itu happy Betul. dan dilandasi dengan kesabaran. Barang. Semua udah ada bagiannya kok dalam hidup. Iya. Ya enggak? Yang kaya ujian, miskin ujian, semuanya ujian, diuji. Hari ini kita minta sama Allah nggak dikasih, mungkin besok dikasih. Amin. Besok nggak dikasih, lusa dikasih. Amin. Lusa nggak dikasih, minggu depan baru dikasih. Minggu depan nggak dapat, mungkin tahun depan baru dikasih sama Allah. Di dunia kita dikasih, di akhirat Akhirat dikasih. dikasih. Ada keyakinan Benar. dalam hidup seorang mukmin mak. Ah. Udah jangan pakai Masya Allah. gimana-gimana. Subhanallah. Ya Allah. Orang kalau Pakai udah kelamaan ribet-ribet. gak ngejob begini. Iya emang. Iya begitu dah. Baik. Bahas corona, ngulangin banjir, batal semua acara. Ada. Tapi ada nih guru. Iya. Orang yang kerjaannya nyari masalah. Ada. Ada kan? Kayaknya happy banget gitu kalau misalnya dia ngerusin masalah orang gitu. Betul. Itu penyakit apa bagaimana guru ya? Sebenarnya itu orang gak ada kerjaan. Iya. Ya lagi begini semua Lagi WFH pada dan lain sebagainya. Sebenarnya sih gampang ya. Contoh kita dalam konteks nasional lah. Kan ada yang namanya toleransi antar umat seagama. Iya. Toleransi antar umat beragama. Jadi nggak usah ribet-ribet. Urusan khilafiyah satu dalam akidah, toleransi dalam ibadah. Jadi selama takbirnya sama Allahu Akbar. Kelar dah selesai. Udah kelar mau yang bentuk. Kan takbir beda-beda guru ya. Ada yang begini kayak model kita, ada yang muter-muter dulu segala macam. Muter-muter segala Dan niatnya juga lain. Niatnya juga Usoli lain. kayak kemarin. Masa usoli kayak Usoli kemarin? kayak kemarin. Ada begitu. Lah sholat usulnya kayak kemarin. Gimana Jadi sih? nggak usah dibikin ribet. Iya. Lagi-lagi tadi apa? Ilmu. Ilmu benar. Orang semakin
nggak punya pengalaman jam terbang keluar, dia nggak mau tahu banyak. Kepo boleh selama itu positif gitu ya. Kita pengen tahu kenapa sih ada orang yang tahiyatnya lempeng, ada yang goyang-goyang. Ini pasti ada rujukan, itu kan kepo. Iya. Tapi jadi positif. Setelah dia tahu, timbullah rasa toleransi. Bukan saling menyalahkan, tapi justru saling support. Gimana ibadah Menghargai. maksimal. Betul, saling menghargai. Masya Cari Allah. titik persamaan. Nah, jangan cari titik perbedaan. Nah, Baik. gitu. Masya Allah, make it easy ya. Semuanya sebenarnya everything's gonna be okay ya. Jadi istilahnya bahasanya apa ya? Ya kalau yang bikin susah ya pilihan kita, kalau kita mau bikin happy ya pilihan kita, Masya Allah. Dan saat lagi seperti biasa kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, udah disiapin Al-Qur'annya? Pasti udah ya. Langsung yuk ngaji yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, jadikanlah kami keluarga Al-Qur'an yang dekat dengan Al-Qur'an, anak-anak yang mencintai Al-Qur'an, membaca Qur'an, menghafal Qur'an, serta berakhlak Al-Qur'an. Terima kasih banyak, jazakillah khair untuk qari'ah kita, hafizah kita untuk siang hari yang berberkah ini. Ada Kaila yang telah membacakan awal daripada surah At-Takwir atau Idza Syamsu Kuwirat. Ya, mudah-mudahan jamaah tetap istiqamah menyaksikan Cahaya Hati Indonesia sehingga bisa kita sama-sama tahsinul qiraah, memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita huruf demi huruf karena setiap hurufnya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau setiap mau ngaji itu kata Al-Qur'an, idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Jadi kalau mau ngaji lagi, bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Adapun bismillah disunnahkan ketika berada di awal surah ya. Jadi kita berada di awal surah, surah At-Takwir.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya nagam bayati. Kalau bayati ya standar lah. Idza syamsu kuwirat. Ya langsung diawali dengan idza syamsu kuwirat. Ada huruf yang harus kita perhatikan yaitu huruf sya. Huruf sya. Sya itu yang titiknya 3 di atas dengan ada di bawahnya ini. Idza syamsu kuwirat. Idza sya 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 sya. Idza syamsu kuwirat. Mim ketemu dengan sin, jangan idza syamsu, enggak boleh. Jadi langsung idza syamsu kuwirat. Waw bertasydid berarti ada penekanan. Idza syamsu kuwirat, kuwirat, kuwirat. Ta berada di akhir berarti dia ada desisnya sedikit. Kuwirat. Ya, tapi jangan kelebihan. Kalau kelebihan seakan-akan menambah huruf seperti idza syamsu kuwirat. Terlalu banyak. Kuwirat. Ya, lanjut. Wa idzan nujumun kadarat. Ini kebetulan ayatnya pendek-pendek jadi kita hajar 2 ayat baru kita kasih ke Bang Ali ataupun hari ini kru ya? Kru atau Bang Ali? Kru. Bang Ali dulu, pancing dulu. Ayat 1, ayat 2 Bang Ali coba. Masya Allah. Ya, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat. Jaga Bang. Idza syamsu, jangan sampai tapi langsung. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Langsung Bang. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Coba jangan sampai terputus. Idza syamsu kuwirat. Sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Sekali lagi. Idza syamsu kuwirat. Ya, Masya Allah. Lanjut. Wa idzan nujumu wa idzan nujumun kadarat. Masya Allah ya. Jadi itu dijaga ya. Idza syamsu kuwirat, kuwirat. Wa idzan nun bertasydid. Wa idzan nujumun. Nun ketemu dengan kaf. Wa idzan nujumun kadarat, kadarat. Ka tipis, da tipis, ro tebal. Jangan kadorot, kadorot. Karena diikut ke ro-nya jadi tipis dulu. Kadarot, kadarot. Wa idzan nujumun kadarat. Masya Allah. Kita lanjut. Wa idzal jibalu suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Ya, tasydid ada penekanan. Suyirat. Ya. Wa idzal isyaru uttilat. Ya, uttilat. Penekanan lagi. Masya Allah. Kita coba krunya mana? Mana yang mau baca Quran? Fadol. Sini Bang. Masya Allah. Di mana berdirinya? Oke, bismillah. At-takwir dari awal sampai ayat 4. Ya, karena ada kemiripan nih hukum-hukum tajwidnya nggak terlalu sulit lah, insya Allah. Ya, ba'dana qul a'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, itu bukan obor ya, itu mic jadi agak naik di atas sedikit ya. Lagi lebih dekat ke mulutnya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah, audzu sama bismillahnya udah benar. Nama siapa? Muhammad Qurtubi. Muhammad Qurtubi. Qurtubi, Masya Allah. Yalla, Muhammad Qurtubi. Yalla. Ada kru Dari yang- bagian apa? Porter set. Ya, Porter set. apa itu?
Quarter set. Oh, Masya Allah. Ya dekat, lebih dekat mic-nya. Ya. Idza syam. Idza syamsu kuwirat. Ya, ini yang harus diperhatikan sama jamaah sekalian, sama Mas Qurtubi. Idza, memang ada alif di sini, tapi jangan sampai ya itu kayak gantung itu. Langsung. Idza syamsu kuwirat. Nempel aja. Idza syamsu kuwirat. Jangan idza syam, karena ada alif jangan, itu enggak dianggap ya. Idza syamsu kuwirat. Fadhal. Idza syamsu kuwirat. Iya, Masya Allah. Wa idza nujumu kadarat. Masya Allah. Wa idzal jibalu suyirat. Iya, tekan sedikit. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Tekan. Suyirat. Wa idzal jibalu suyirat. Iya, Masya Allah. Wa idzal isyaru uttilat. Jangan out, tapi uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Jangan uttilat, tapi uttilat. Fadhal, wa idzal isyaru. Wa idzal isyaru uttilat. Iya, Masya Allah. Jadi jangan karena po-nya tebal, jadi au-nya menjadi o. Ya, kadangkala terpengaruh. Jadi uttilat, tidak, tapi uttilat. Wa idzal isyaru uttilat. Masya Allah. Terima kasih Mas Qurtubi. Jangan kemana-mana karena baru 4 ayat. Kita hari ini ada 14 ayat. Masih ada 10 ayat lagi ya. Wa idzal wuhushu husyirat. Wa idzal wuhushu husyirat. Ya, ini banyak latihan huruf sya. Wa idzal wuhushu husyirat. Silahkan Mas Qurtubi. Wa idzal wuhushu husyirat. Masya Allah. Wa idzal wuhushu husyirat. Jamaah bisa latihan di sini, latihan huruf ha. Kemudian bisa juga latihan huruf sya. Wa idzal wa idzal wuhushu husyirat. Ya, ha hi hu. Muhammad, ya Ahmad, Mahmud, ya. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Ada penekanan di huruf ja. Tapi jangan sampai ja-nya berdesis. Jangan suci. Jangan hilangkan itu. Wa idzal biharu sujjirat. Silahkan Mas Qurtubi. Wa idzal biharu sujjirat. Ya, bi. Wa idzal biharu, jangan biharu, biharu. Wa idzal biharu sujjirat. Wa idzal biharu sujjirat. Masya Allah. Wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Ini ayatnya pendek-pendek ya Bang Ali ya. Pantes maunya hari Ahad. Lo kenanya kemarin pas hari Sabtu panjang-panjang. Tapi ini makrojnya lebih tegas Ustadz kalau. Iya, ini lebih penekanan karena ada beberapa tasydid ya. Sujjirat, zuwijat, uttilat ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Coba Mas Qurtubi. Wa idzan nufusu zuwijat. Iya, penekanan zuwijat. Wa idzan nufusu zuwijat. Iya, ada komentar Kaila? Coba kita dengar dulu komentar dari Kaila. Gimana Kaila bacaannya Mas Qurtubi, Kaila? Betul semua. Ya? Betul semua.
Wah betul semua, subhanallah. Karena kayaknya Mas Qurtubi ini bukan tegang membaca, tapi tegang karena dekat Kailah ya. Wa idzan nufusu zuwijat. Iya, Masya Allah. Ingat ya, ta itu ada desisnya sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, di sini ada yang harus diperhatikan sama jamaah. Kalau di penulisannya al-mau'udah, al-mau, ada sini hamzah kecil, ada waw kecil di bawahnya. Mau'udatu. Al-mau'udatu. Mau'udatu. Ini berarti u-nya panjang karena ada waw kecil di sini. Ya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Kenapa enggak bersambung Ustadz? Karena dia adalah hamzah. Kalau hamzah enggak boleh bersambung. Kalau hamzah enggak boleh bersambung dengan huruf setelahnya. Mau'udatu su'ilat. Bukan ain. Bedanya hamzah dengan ain. Kalau ain dia pasti bersambung. Mau'udatu. Ini kalau ain. Tapi karena dia hamzah, maka dia terpisah. Satu hamzah, satu waw. Mau'udatu su'ilat. Berarti u-nya juga dua harokat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Mas Qurtubi. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, agak jelas sedikit mau'udatu karena dia huruf lin. Wa idzal wa idzal mau'udatu su'ilat. Coba. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Iya, ada juga membaca seperti ini. Wa idzal mau'udat su'ilat. Tapi itu qiraat yang lain. Nah, kalau kita qiraatnya Hafiz an Asim. Imam Hafiz, Imam Asim. Ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Bi ayyi dzambin qutilat. Coba Bang Ali, kayaknya penasaran. Ya. Aduh, di sini ada. Dari wa idzal mau'udatu. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Iya. Bi ayyi dzambin qutilat. Iya, Masya Allah. Dzambin, nun ketemu dengan ba menjadi iqlab, seakan-akan bunyinya menjadi mim. Dzambin, tapi nggak boleh juga nggak boleh juga terlalu tertutup mulut ya. Bi ayyi dzambin qutilat. Ya, coba Mas Qurtubi, bi ayyi. Bi ayyi dzambin qutilat. Iya, ingat ya dengung-dengungnya harus sempurna. Wa idza suhufu nushirat. Wa idza suhufu nushirat. Iya. Wa idza samaa'u kushitat. Wa idza samaa'u kushitat. Ya, coba Mas Qurtubi langsung dua ayat. Wa idza suhufu sama wa idza sama'. Wa idza suhufu nushirat. Diulang. Wa idza suhufu nushirat. Iya, ada huruf shad. Ya, jamaah harus belajar huruf shad. Huruf shad bukan huruf shot. Jangan shot, tapi shad ya. So, dia lebih dekat ke huruf sa, s, dibandingkan dari huruf sya. Jadi jangan wa idza syuhufu, jangan syirata, ihdinas syirata, tidak, tapi ihdinas sirata. Wa idza suhufu, suhufu. Kalau susah bilang sad, lebih baik diganti jadi sa. Wa idza suhufu, lebih baik wa idza suhufu daripada wa idza syuhufu, ya. Ihdinas siratal mustaqim, kalau susah bilang sirata, lebih baik bilangnya sirata daripada syirata, itu salah besar. Ihdinas siratal mustaqim salah besar. Kalau ihdinas siratal mustaqim masih dimaklumi kalau dia nggak bisa sebut huruf sad ya. Wa idzas suhufu nushirat. Wa idzas suhufu nushirat. Ya. Coba Mas Qurtubi.
وإذا الصحف نشرت Iya. وإذا السماء كشطت Ulang. Ulang. Wa idzas sama. وإذا السماء وإذا السماء كشطت. Iya, sama ukushitos. Bukan sama karena dia satu doang sini ya, dhammahnya. Wa idzas samaa'u kushitat. Kushitat. Ya. Wa idzal jahimu su'irat. Su'irat. Wah, ada penekanan lagi di sini. Coba Bang Ali. Coba Bang Ali, ya. Wa idzal jahimu su'irat. Masya Allah. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Uzlifat. Jangan uzlefat, tapi uzlifat. Ya, Mas Qurtubi. وإذا الجنة أزلفت. Ya, harus jelas uzlifat. Sekali lagi. وإذا الجنة أزلفت. Iya, Masya Allah. Alimat nafsum ma ahbarat. Ya, coba Qurtubi. Alimat nafsum. Alimat nafsum ma ahdarat. Masya Allah, bacaannya Mas Qurtubi ini Masya Allah udah baik dan udah lancar ya Kaila ya. Udah lancar dan benar bacaannya, hurufnya pun Alhamdulillah. Ya, jadi nama itu adalah doa, dikasih nama ulama, Qurtubi harus bagus juga bacaan Qur'annya ya. Jadi Masya Allah, yang perlu kita perhatikan di sini jamaah dari awal sampai ayat 14 adalah tasdid-tasdidnya ya. Kuwirat ya, kemudian uttilat, suyirat ya. Jadi kalau ada tasdid berarti ditekan. Wa idzal biharu sujjirat. Ya, jadi walaupun bacaannya cepat tapi harus perhatikan tasydidnya. Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal 'isharu 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat وإذا النفوس زوجت ya. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. Dengung, tasdid, harokat. Perhatikan, insya Allah akan terdengar indah bacaannya sebagaimana yang diinginkan Allah, bacaan tartil. Allahumma arhamna bil Quran. Terima kasih banyak Mas Muhammad Qurtubi. Ya. Masya Allah, ini panggilnya Ustadz Muhammad Qurtubi. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Syam, terima kasih pemirsa di rumah. Masya Allah, mudah-mudahan nambah ilmu lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, banyak sekali hujanan ilmu yang sudah kita dapatkan. Di antaranya jangan baper. Bagaimana caranya jangan baper? Jangan baperin orang juga, Masya Allah ya. Kalau nggak mau jahat, jangan jahatin orang juga. Kalau nggak mau kita dibully, jangan bully orang juga. Insya Allah sebarkan kebaikan, maka kita akan dapatkan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, Masya Allah ya. Dan baik, sama-sama kita akhiri acara ini biar tambah berkah dengan sama-sama kita baca doa. Silakan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa semua, mari kita tundukkan hati kita, segenap kesombongan kita bermunajat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan baca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wadz-dzunub. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma innaka afuwun karim
tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin. Ya Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, beri kami kekuatan untuk terus bersyukur dengan nikmat sekecil apapun yang Engkau titipkan sepanjang hidup kami, dari semenjak kami lahir sampai detik ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, yang maha menggenggam jiwa-jiwa kami, beri kami kekuatan untuk bersabar dalam menghadapi setiap ujian dan musibah yang ada dalam sepanjang hidup kami. Allahumma antal qawi wa nahnu du'afa, antal ghani wa nahnul fuqara. Engkau zat yang maha kuat ya Allah, kami hambamu yang serba lemah. Engkau zat yang maha kaya, kami hambamu yang serba fakir. Taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashuana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Rabbana, jadikan dengan ilmu kami yang sedikit ini kami menjadi manusia bermanfaat untuk umat ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ampuni setiap dosa kami ya Allah. Andai saja Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, kemana kami harus berlari mengejar ampunan itu. Rabbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Zaki Mirza, Al-Ustaz Nur Fadilah, Ustaz Syam. Terima kasih juga untuk hafizah kita Keila. Terima kasih juga untuk seluruh pemirsa di rumah yang sudah menyaksikan acara ini. Dan saatnya saya Ali Zainal untuk undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal